Oke, di video kali ini gue bakal coba bandingkan kedua handphone yang benar-benar berbeda sekali segmentasinya. Yang ini adalah iPhone yang harganya 3 jutaan, gue bicarain untuk versi resminya ya. Kalau yang versi Inter kalian bisa beli yang harga kayak gini nih, yang iPhone kayak gini tuh udah di 2 jutaan. Tapi yang resmi-resmi aja yang gue bahas. Ini harga 3 jutaan untuk iPhone-nya. Dan of course untuk si Poco X6-nya ini harganya di 3 jutaan juga. Yang satu ini speknya terlalu gila sih, RAM 8 GB. Udah kita coba bandingkan. Nah, kita mulai dari si Poco dulu. Kita mulai dari Android dulu ya kan. Kali-kali daripada iPhone mulai gue bahas, kita start dari Android dulu ya kan. Anjir. Untuk si Poco X6 ini di budget 3 jutaan, kalau kita bandingkan dengan iPhone harga 3 jutaan, kira-kira kayak gimana sih perbedaannya? Yang pertama kalau kita ngomongin segi fisik, ini gua nggak bisa ngejudge ya, handphone ini bagus, handphone ini keren. Karena kalau gue bilang HP ini ganteng, keren, ya pokoknya gitulah ya. Pasti ada aja yang nggak suka, gue nggak suka sama desainnya. Iya nggak sih, setuju gak sih sama gue? Nah tapi kalau lo nanya desain ini ke gue, desain handphone ini tuh simple, nggak ribet, nggak yang neko-neko ala-ala boba-boba gak jelas gitu. Ya ini benar-benar punya desain sendiri, punya ciri khas sendiri lah. Tapi yang gue suka dari handphone ini adalah, wah connectivity-nya lengkap banget asli. Ada jack audio, ya kan. Terus ada sensor-sensor infrared, jadi bisa ala-ala buat remote nih handphone. Ini usable banget, berguna banget buat dipakai daily. Fitur itu emang kayak rada-rada kurang lah. Tapi ini jauh banget lebih lengkap fiturnya ketimbang iPhone yang harga 3 jutaan yang bakal kita bandingkan dengan handphone ini. Dan yang paling penting, layarnya gila. Kualitas layar dari HP ini bukan kayak layar AMOLED ecek-ecek yang ada di Samsung harga 1 juta, harga 500 ribu, 800 ribu. No. Bukan boy. Handphone ini layarnya lebih tajam, brightness-nya lebih nampol, kepekatan warna itu nimbul banget. Gua berasa kayak pakai HP 10 juta, 20 juta lah. Layarnya tuh bener-bener enak banget, dan yang paling penting ini bezelnya kecil banget, slim parah. Nanti gue bakal coba bandingkan head to head dengan si iPhone yang harga 3 jutaan, si iPhone SE 2020. Intinya kalau masalah display, jujur ya, gue milih ini sih ketimbang iPhone. Oke, sekarang kita move ke tim iPhone. Untuk budget 3 jutaan, kalau Android dapat Poco X6 salah satunya. iPhone salah satunya dapat si iPhone SE 2020 versi resmi ini. Kalau iPhone ini sebenarnya nggak banyak sih yang bisa gue ceritain, karena handphone ini tuh handphone zaman batu ya, masih ada home buttonnya ya kan. Tapi connectivity-nya kismin parah, nggak ada jack audio, ya port chargingnya belum Type C, masih yang biasa, bagian atasnya polosan, tombol-tombol ada di samping kanan kiri ya kan. Udah gitulah, sesimpel itu, gue nggak bisa jelasin secara lebar. Dan handphone ini miskin fitur banget untuk dipakai daily. Kalau si Poco menurut gue lebih berguna lah untuk daily. Tapi kalau kita ngomongin soal connectivity charge-nya, si iPhone ini agak sedikit pelit ya. Lu harus sedikit modal sendiri kalau lu bahkan beli dari baru ya. Karena rata-rata udah mulai tak ada chargernya, apalagi yang pembelian batch terakhir. Lu harus modal lagi buat chargernya, dan itu start dari 18 watt men. Aduh, kayak anjir, kentang banget ya. Tapi kalau kita ngomongin soal si Poco X6 ini men, ini lu dapet yang benar-benar memanusiakan manusia lah. Lu dari bawaan lahir ya, dari kotaknya itu udah dikasih, dari dusnya itu udah dikasih adaptor charging yang 67 watt yang gede banget ya, gede banget. Nah di sini gue suka banget sama si Poco X6 ini, ya bener-bener konektor port charging Type C-nya kepake banget nih. Diklimakskan banget untuk ngecas-ngecasannya sampai di 67 watt. Ya, iPhone pelit boy. Start dari 18 watt ya kan. Nah, kalau ngomongin soal display, jujur ya, yang kayak gue bilang tadi, gue lebih pro ke Poco X6. Tapi ini mantan flagship boy. Kalau lu nanya kualitasnya, sebenarnya ini salah satu one of the best layar ukuran 4,7 inci yang sekecil ini dengan kualitas terpaten, top markotop yang menurut gua paling nampol. Nampolnya kenapa? Coba lu nilai sendiri deh dari dekat. Ini brightness-nya sangat-sangat enak sekali, nimbul banget warnanya meskipun belum ILED, OLED, AMOLED, milit gitu-gitu. Ini benar-benar cuman IPS aja tapi bisa serjernih ini. Memang layarnya kecil, nggak semua orang suka sama HP ini, tapi buat gue secara personal yang nge-review handphone ini saat ini,
Ini punya karakter tersendiri buat gua. Apalagi kalau gua dijadiin handphone kedua buat ngetik-ngetik enak banget pakai satu tangan. Nah, kalau dibandingkan dengan si Poco ya ini beda jauh banget sih asli. Gede banget si Poco. Nah, kalau ngomongin performa, Poco X6 itu dengan RAM yang sangat besar ya, RAM-nya 12 GB itu mentok skor Antutunya performanya di 600 ribuan dengan kapasitas baterai di atas 5000 mAh. Apakah ini cukup buat daily? Cukup banget. Ini jauh dari kata ngebut sih. Kalau lo beli Android Samsung harga sejutaan, skor Antutunya jauh di bawah kata 600 ribu sih. Lalu bagaimana dengan si iPhone yang harga 3 jutaan ini men? Yang ya 3 juta kalau lo beli Android, baterai gede, kamera gede, bagong lah. Ya, jangan main-main sama iPhone. Coba lo lihat sendiri. Skor Antutunya di 840 ribu. Ya beda jauh sekali dari 603 ribu ke 843 ribu. Jadi kalau ngomongin performa, gue berani adu jotos sama kalian semua yang lagi nontonin video ini. Yuk maju satu-satu lawan gue ya. Anjay, so by one banget gue. Untuk ngomongin performa, iPhone menang kemana-mana. Yang lain memang iPhone kalah ya. Tapi soal performa chipset boleh diadu bos, ya kan? Sekarang ngomongin kamera ya. Kalau kamera ini punya karakter masing-masing lah. Lo mau yang fokus buat kamera yang fiturnya banyak buat jepret-jepret, mode malamnya ada potret yang bisa dimain-mainin, bla 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 bla. Lu pilih ke Android aja, apalagi di budget 3 jutaan, gak hanya si Poco X6 aja, lu pilih Android lain di harga 3 jutaan, itu fitur-fitur kamera gila-gila banget. Dan untuk hasil lah, kamera-kamera Android yang harga 3 juta, 2 juta ke atas, itu bagus-bagus men untuk hasil jepretannya. Nah, untuk hasil foto, di sini gue bisa bilang imbang lah sama iPhone SE. Kenapa bisa bilang imbang? Karena iPhone SE ini hasil jepretannya bagus, cuman di satu sisi miskin fitur sekali. Gue udah sering banget bilang permasalahan per iPhone-iPhonean soal kamera di setiap video gue saat gue ngebahas iPhone. kayak kurang gitu. Ya memang kalau lu cuman buat kebutuhan jepret-jepret ya hasilnya udah cukup klimaks lah iPhone. Tapi fiturnya kurang memuaskan. Nah yang gue suka kenapa kamera X6 si Poco itu gak bisa nyanyiin si SE ini menurut gue. Ya untuk hasil jepretannya masih seri lah. Kalau buat video recording udahlah lewat kemana-mana bos ya, nggak bisa dihantam. Untuk jepretan kamera iPhone boleh seri, untuk video recording no neko-neko. Nah sekarang yang gua suka nih, ini conclusion ya, kesimpulan dari review ini. Kalau kalian beli iPhone memang kalian bakal dapat performa yang bagus ya kan. Ya punya ekosistem yang beda sendiri. Tapi kalau kalian pilih Android itu bisa dapat bentuk looks yang lebih futuristik. Jadi gue agak sulit deh untuk menyimpulkannya. Gue gini deh, gue bagi karakter gini. Kalau sekiranya lu butuh performa yang lebih oke, lu nggak peduli baterai gede, ya pakai pokoknya handphone nggak mau lemot lah. Yaudah lu pilih iPhone aja, lu nggak peduli ukuran dan lain-lain. Tapi kalau lu peduli yang buat kenyamanan pakai, looks, menurut gue Android di harga 3 jutaan udah banyak yang keren-keren sih.